kan ya nanti akan sejalan dengan saya. Jadi saya udah mempersiapkan untuk penilaiannya gitu. Tapi saya juga sudah ngobrol sama Bu Diar Bu gitu. Oke. Ya, terkait perencanaan nih, apa saja nih yang sudah disiapkan, Bu? Jadi sebelumnya kan saya sudah ngobrol sama Bu Diar, kemudian Bu Diar itu mempunyai satu permasalahan, cuma memang belum terungkap semua Bu, jadi baru pokoknya saya lagi ini aja lah kayak lagi bingung gitu ya, harus apa. Nah katanya beliau minta waktu gitu untuk bertemu. Nah kemudian ya akhirnya saya kan harus menyiapkan nih beberapa pertanyaan pemantik gitu ya, agar apa potensi yang ada di Bu Diar itu keluar semua, karena kan saya juga belum mengetahui apa aja sih yang dimiliki oleh Bu Diar sebetulnya ya, yang udah saya yakin beliau udah bagus, cuma saya kan ingin menggiring supaya bisa menyelesaikan permasalahan Bu Diar itu sendiri gitu. Oke, terkait kompetensi nih. Jadi Bu Nita pada kasus ini ingin menguatkan kompetensi apa nih yang ada pada Bu Dian? Ada kompetensi kesadaran diri ya, yang pengambilan termasuk salah satu selain kesadaran diri juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya ketika Bu Diar bisa menyelesaikan satu permasalahan yang terjadi pada dirinya, jadi dia bisa mengambil keputusan bahwa keputusan yang diambil itu bisa menyelesaikan permasalahannya gitu. Oke, berarti indikator dari keberhasilan coaching ini tadi bisa mengambil keputusan, begitu Betul, mungkin ya? betul. Baik, mungkin untuk pembukaan kita cukup ya Bu Nita ya, kita akan coba proses coaching. Namun saya mau izin dulu nih Bu Nita, saya ingin merekam proses coaching ini sebagai bahan untuk catatan saya, bahan refleksi kita semua. Tidak keberatan Bu? Tidak Ibu, tidak, sama sekali tidak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Silakan Bu Nita, bisa dimulai proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Diar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya sehat walafiat, insya Allah Bu Nita. Bu Nita sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, baik-baik saja. Waktu kemarin Bu Diar sempat mau ini ya, kebetulan saya hari ini ada waktu Bu, sampai 15 atau 10 menit. Atau 15 menit lah. Oh iya, baik. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Nita, silahkan. Oke, kita lanjutkan obrolan saya kemarin ya Bu ya? Iya, nah sebetulnya apa sih kemarin yang ingin Ibu sampaikan kepada saya sebetulnya? Jadi mungkin lebih ke curhat ya Bu Nita ya. Apa sih tentang ya kegalauan lah bisa dibilang ya, kegalauan saya saat ini seperti itu. Seperti obrolan kita kemarin baru sepintas, mungkin Bu Nita juga sudah cukup paham ya bahwa ini tuh berkaitan dengan tugas saya sebagai guru PAI di SD seperti itu ya. Dan kemudian sekarang ini kan menjelang akhir tahun ajaran gitu ya Bu Nita ya. Kan kalau misalkan di SD itu kan memang dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu. Nah yang jadi kegalauan saya saat ini itu terutama untuk kelas 6 gitu. Karena memang kelas 6 ini sebentar lagi akan menghadapi berbagai rangkaian ujian. Namun ya sebagai guru PAI saya merasa bertanggung jawab agar bagaimana caranya murid-murid yang saya ajar itu ketika mereka lulus di kelas 6 itu mereka ya bisa minimal bisa baca lah ya, bisa baca Quran gitu, hafal juga bacaan sholat gitu. Kalau misalkan masalah lancar tajwidnya atau bagai makhraj hurufnya itu ya nanti seiring dengan mereka sudah lancar, insya Allah itu bisa. Namun kemudian saya dihadapkan pada ada beberapa murid-murid di kelas 6 itu yang mereka masih ada beberapa yang masih hafal gitu ya, tapi bahkan ada juga yang sampai belum hafal huruf hijaiyah begitu. Oh, jadi sebetulnya permasalahan yang terjadi, jadi ada ya kelas 6 yang mau lulus ujian sekolah, tapi target baca Qurannya belum tercapai. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Diar itu ada di level berapa sih mereka kemampuannya gitu untuk kelas 6 itu?
sekarang yang ada? Kalau secara keseluruhan sih, insya Allah di level 8 begitu ya, secara keseluruhan. Khusus untuk beberapa anak ini ya bisa dikatakan di level 4 gitu ya, di level 4. Begitu ya. Jadi keinginannya Bu Diar seperti apa sih anak yang tadi di level 4 itu akan bagaimana menurut gambaran ideal siswanya menurut Bu Diar? Kalau ya inginnya sih paling tidak mereka di level 6 apa 7 gitu ya, dalam arti mereka hafal huruf hijaiyah, kemudian ya mereka juga kalau misalkan yang masih di ikro ya lancar bacaan ikronya seperti itu. Jadi memang ada semacam kriteria ketuntasan minimum ya. Jadi ada ketercapaian gitu ya. Iya. Karena kan kalau misalkan saya kan di SD nih ya dari kelas 1 sampai kelas 6 memang sudah menjadi sebuah bisa dikatakan rutinitas gitu ya setiap tahun ajaran. Di awal tahun ajaran itu saya mengidentifikasi murid-murid dalam hal terutama dalam bacaan Qur'annya gitu ya. Karena kalau misalkan untuk bacaan sholat itu bisa dijadikan dimasukkan ke dalam pembiasaan di awal pembelajaran gitu, kita baca sama-sama bacaan sholat. Namun untuk kelancaran bacaan Quran ini saya identifikasi dari awal tahun ajaran, kemudian nanti saya kelompokkan anak-anak yang memang sudah lancar bacaan Al-Qur'annya dengan yang belum lancar seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan anak-anak yang kelas 1, kelas 2 itu targetnya mereka paling tidak Iqro 1 sampai 3 seperti itu. Kelas 3, kelas 4, Iqro 4 sampai 6 dan kelas 5, kelas 6 itu ya sebisa mungkin sudah selesai Iqronya dan sudah beralih ke Quran seperti itu. Iya, jadi melihat dari barisan yang diceritain Bu Diar itu udah bagus banget tuh. Ibu sudah mulai mengidentifikasi mana siswa yang kurang ya dalam melaksanakan kegiatan itu. Nah, kira-kira Bu Diar apa sih yang bisa dilakukan untuk mencapai tadi yang kompetensi ideal bagi siswa tersebut? Baiknya seperti apa gitu ya? Ya, jadi sebetulnya sejauh ini saya sudah memberikan les tambahan untuk anak-anak atau murid-murid yang tadi belum mencapai target gitu ya, terutama di kelas 6 ini, sehingga untuk anak-anak yang masih ikro tapi sudah di kelas 6 itu setiap 2 kali dalam sepekan saya saya memberikan les tambahan yang ke-1 itu pada saat jam pelajaran saya, yang satunya lagi itu di luar jam pembelajaran PAI di kelas. Karena kan untuk di SD itu pembelajaran PAI di kelas itu satu pertemuannya 4 jam dan itu biasanya dilakukan dalam 1 hari seperti itu. Karena memang kelas yang saya pegang juga banyak, saya tidak bisa memberikan kemarin itu saya tidak bisa memberikan intensitas lebih banyak gitu karena kan saya harus bertanggung jawab dengan kelas-kelas yang lain. Iya ya, apalagi memberikannya di luar jam ya, jadi mungkin ibu ada tugas lain ya untuk melaksanakan. Nah itu kira-kira untuk memaksimalkan kegiatan yang tadi Bu tambahan gitu kan, kalau tadi Bu Dia juga menyebutkan karena Bu Dia juga harus memegang 6 kelas ya. Kira-kira apa ya yang bisa Ibu libatkan supaya maksimal gitu kegiatan ini gitu? Saya sebetulnya sudah berkoordinasi dengan wali kelas gitu ya. Bagaimanapun ketika di luar jam pembelajaran PAI khususnya, saya anak-anak itu memang harus selalu diingatkan gitu ya Bu Nita ya, karena mereka jarang gitu, walaupun sudah ada yang mandiri tapi jarang ada anak yang sudah yang otomatis gitu. Jadi saya meminta bantuan kepada wali kelas untuk senantiasa mengingatkan di hari tertentu yang sudah dalam hal ini saya dan anak-anak sepakati untuk melangsungkan pembelajaran tambahan begitu. Kalau misalkan hari apa, jam berapa, nanti itu wali kelas sudah dengan otomatis mengingatkan si anak yang memang harus bertemu dengan saya
menambah pembelajaran baca Iqra dalam hal ini. Kemudian selain itu saya juga langsung menghubungi orang tuanya terkait dengan memang kemampuan ngaji anaknya ini begitu. Karena kan sebetulnya kalau di sekolah juga waktunya terbatas gitu ya. Jadi saya minta bantuan kepada orang tua agar mengingatkan anaknya untuk tetap belajar tetap ya lebih rajin lagi gitu belajar ngaji, berangkat ke madrasah, masjid atau tempat ngaji di sekitar rumah. Berarti ya tadi Ibu juga ketika melaksanakan rencana melaksanakan kegiatan ini juga Ibu melibatkan beberapa orang ya tadi, maksudnya tidak hanya Ibu sendiri ya. Tadi selain Ibu dan siswa tadi itu kan ada apa ya tadi ke wali kelas ya, sama orang tua juga ya, udah bagus Ibu. Nah kira-kira misalnya Ibu rencananya kapan sih bisa melaksanakan kegiatan pemantapan ngaji itu biar anak ketika udah menjelang OS-nya udah pada bisa baca gitu yang tadi Ibu rencanakan itu kira-kira berapa lama kita akan bisa tercapai? Sebetulnya dari awal tahun ajaran sudah saya lakukan kita ya. Dari awal tahun ajaran sudah mulai saya lakukan itu dengan intensitasnya 2 kali dalam sepekan. Tapi mungkin karena sekarang kita juga dihadapkan dengan waktu yang mepet seperti itu apalagi. Nah, kita juga Ramadan sudah di depan mata begitu, di mana bulan Ramadan ini pasti pembelajaran juga tidak terlalu efektif ya jam belajar. Sehingga saya berpendapat bahwa saya punya waktu 2 minggu atau sampai 3 minggu ke depan untuk lebih memantapkan lagi nih. Paling yang saya bisa lakukan sekarang adalah menambah intensitas lesnya gitu, menambah intensitas pembelajaran baca Qur'annya. Kalau memang waktunya disepakati tidak ada keberatan baik dari anak maupun wali kelas dalam hal ini, ya bisa saja dari Senin sampai Sabtu bisa saya tambahkan begitu. Lalu kemudian saya juga kalau memang diharuskan gitu ya, kalau memang dibutuhkan, bukan diharuskan, kalau memang dibutuhkan saya juga hubungi lagi orang tuanya supaya memang orang tuanya lebih aware lagi terhadap kemampuan ngaji anak-anaknya gitu. Kalau misalkan mereka memang belum bisa mengajarkan sendiri ya tolonglah gitu anaknya untuk dimotivasi belajar ngaji ke masjid atau ke madrasah gitu. Baik, itu sudah bagus ya Bapak, apalagi udah di awal, hanya tinggal sekarang mempush ya siapa yang harus terlibat. Nah, sekarang agar memang tadi rencana aksi yang Ibu sudah buat tadi bisa berjalan maksimal, bagaimana ya? Bukan apa sih yang idealnya menurut Ibu? Siapa yang bisa memantau kegiatan ini agar memang berjalan dengan lancar gitu, agar memang bisa terwujud gitu. Kalau keadaan idealnya sendiri, tentu gini. Jadi kalau misalkan di awal saya ekspektasinya semua murid saya bisa baca Quran, hafal baca Quran. Kemudian sekarang saya harus lebih realistis lagi karena memang waktu juga tidak terlalu banyak. Kemudian dilakukan les gitu ya dengan beberapa usaha yang sudah saya lakukan tapi ternyata hasilnya belum maksimal. Ya sekarang saya lebih realistis lagi, yang tadinya targetnya lulus kelas 6 itu sudah bisa baca Quran, paling tidak sekarang ya saya untuk anak yang tadi belum hafal huruf hijaiyah, ya dia hafal huruf hijaiyah huruf hijaiyah beserta harokatnya gitu. Kemudian kalau misalkan siapa saja tadi yang dilibatkan selain orang tua, guru, ya saya bisa melibatkan juga guru ngajinya, berkoordinasi dengan guru ngaji anak-anak tersebut supaya memang untuk anak-anak ini yang sudah kelas 6 ini bisa lebih diperhatikan lagi dalam kata Sunda mah ngaderesna gitu ya Bu ya, karena kan tambah banyak itu guru ngajinya murid ngajinya, sehingga kalau kita paling 1-2 baris. Nah untuk anak yang tadi itu mohonlah ditambah jangan 1-2 baris, kalaupun 1-2 baris gitu tapi diulang-ulangnya beberapa kali gitu. Seperti itu. Oh iya. Nah setelah program ini dilaksanakan, kira-kira misalnya target Ibu biar udah dilaksanakannya ya, misalnya biar saya juga ingin tahu nih sampai sejauh mana sih kemajuan anak
Itu kira-kira berapa lama yang dibutuhkan? Kita akan nanti, jadi Ibu Diar boleh melaksanakan program tadi udah bagus menurut saya. Cuma saya juga ingin tahu nih sejauh mana pelaksanaannya gitu, Ibu Diar. Kalau boleh nih. Sejauh mana bagaimana? Maksudnya gini, jadi ketika Ibu sudah melaksanakan kan, sekarang misalnya kan Ibu udah tahu tuh program. Tadi udah bagus sebetulnya ketika itu program Ibu kajian, Ibu udah mengidentifikasi siswa, kemudian Ibu minta bantuan wali kelas, orang tua dan guru ngaji, itu kan harus terlaksana, nggak kayak kemarin udah target pengen semua siswa bisa, ternyata enggak. Tapi kan ini waktu juga mepet, Ibu melaksanakan. Nah, kira-kira mungkin sekarang Ibu akan mempush yang tadi ya, Ibu kerjasama dengan yang tadi ya, yang tadi ngaji, orang tua, kemudian wali kelas. Kira-kira sampai berapa lama gitu target program ini akan berjalan gitu? Sebenarnya minimal berjalan dulu sebelum ini kira-kira. Ya, ikan cepat ikan gabus ya, Bu Nita. Lebih cepat, lebih bagus gitu ya. Ya, saya akan memulai pada saat nanti masuk sekolah. Saya sudah harus memulai program saya. Saya tadi sudah sampaikan, saya punya waktu 2-3 minggu ke depan untuk bisa lebih mempush lagi anak-anak masih memang mikro, dan ada yang masih bahkan kelas 1 pun belum paham. Oh iya, baik. Berarti ada 2 atau 3 minggu ya? Iya, mungkin karena kita juga waktu ini Pak Bu udah mau mencapai, kita udah 14 menit lebih sebetulnya. Kebetulan saya juga ada tugas lain. Saya melihat bahwa mudah-mudahan kita nanti 2 minggu, 3 minggu ke depan bisa bertemu lagi Bu. Saya juga ingin tahu perkembangan siswa didik Bu Diar udah sampai sejauh mana ketercapaian program yang Ibu Diar barusan sampaikan juga. Iya, siap, mangga Bu Nita. Ya. Baik Ibu, terima kasih mungkin ya Ibu, karena memang terbatas waktu, kita juga harus mengajar lagi ya Bu. Terima kasih juga Bu Diar sudah mau curhat. Mohon maaf juga saya jika saya tidak bisa memberikan. Iya, sama-sama Bu Nita. Iya. Saya juga makasih loh Bu Nita sudah mau membantu saya. Iya, sama-sama Ibu Diar. Mudah-mudahan demi kepentingan murid ya kita lakukan yang terbaik untuk mereka. Baik Bu Diar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Nita, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah Ibu sudah alhamdulillah lancar. Ya, oke, kalau boleh kita ambil benang merahnya di Bu Nita dari permasalahan yang dialami Bu Diar, ini seperti apa nih Bu Nita? Ya, alhamdulillah Bu, setelah percakapan yang sudah saya lakukan dengan Bu Diar, akhirnya saya menemukan benang merah permasalahan dari Bu Diar yang Bu Diar alami gitu selama ini. Oke, kalau boleh tahu nih secara garis besar nih, sebenarnya apa sih yang dialami oleh Bu Diar dan bagaimana Bu Diar bisa menghasilkan solusinya? Sebetulnya tadi disampaikan bahwa Bu Diar itu kan seorang guru PAI ya Bu. Kemudian kan ini beliau mempunyai kekhawatiran bahwa ada siswa kelas 6 yang menjelang ujian sekolah tapi belum bisa baca Quran. Nah, kemudian Bu Diar waktu itu mempunyai jadi berencana melakukan satu kegiatan untuk mempecahkan permasalahan yang tadi gitu, yang siswanya bisa mencapai keinginan yang tadi, yang bisa baca Quran itu. Oke, berarti Bu Diar bisa menemukan solusi ya dari proses coaching kita kali ini ya Bu ya? Betul ya, tadi juga Bu Diar juga menyampaikan begini Bu, bahwa sudah sebetulnya menambahkan yang di awal itu, jadi ada tambahan gitu, belajar di luar jam, sudah disampaikan Bu Diar bahwa seminggu 2 kali. Kemudian Bu Diar juga tadi menyampaikan ingin berkolaborasi, jadi tidak hanya sendiri, karena kalau sendiri ya tadi seperti keteteran gitu, karena tugas lain juga banyak, karena beliau juga memegang kelas 1-6. Akhirnya beliau juga ingin berkolaborasi dengan wali kelas, dengan orang tua, selain dengan murid juga dengan guru ngajinya gitu. Oke, berarti
Dari proses coaching ini bisa dikatakan kompetensi yang ingin dicapai berhasil ya Bu ya? Dari awal tadi kita Betul dari proses coaching ini bahwa ini terlihat jadi Bu Diar itu sebetulnya udah punya kompetensi kesadaran dirinya udah muncul di situ dari permasalahan ini bahwa beliau yang sempat gundah gulana terus merasa gagal menjadi guru PAI karena tidak bisa mengantarkan anaknya bisa baca Quran semua. Jadi udah mulai ringan katanya setelah beliau sudah bisa mencari solusi sendiri gitu. Alhamdulillah. Nah, dari rencana yang sudah tadi disampaikan di proses coaching ini ada pertemuan lanjutan mungkin dengan Bu Diar Bu sebagai Iya umpan balik? Bu, tentu saja tadi juga ada ya disampaikan bahwa kami akan menjadwalkan pertemuan lagi 2 minggu berikutnya Bu. Oke, ya sabar ya Bu ya mendengar seperti apa nih hasil dari proses coaching ini ya Bu ya. Iya Ibu. Yang pasti semoga kita berharap pertemuan selanjutnya benar-benar menghasilkan perkembangan yang positif baik untuk Bu Diar, buat kita juga sebagai pembelajaran ya. Iya Ibu. Ya, semoga ya. Semoga proses coaching ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Hatur nuhun pisan Ibu atas proses coaching yang sangat menyenangkan. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga Ibu. Ibu juga sudah memberikan arahan kepada saya. Iya. Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum. Mangga. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini proses coaching sudah berjalan dengan sangat lancar, walaupun baru pertama ya, tetapi coach kita, Ibu Nita, sudah sangat baik membawakan alur